Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang pecahan biasa, yaitu mengenai cara penjumlahan dan juga pengurangannya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama kita ambil yang paling mudah terlebih dahulu. 4/8 ditambah 3/8 sama dengan. Nah, jika kita ketemu soal penjumlahan pecahan biasa, yang kedua penyebutnya sudah sama. Maka cara penyelesaiannya itu, langsung saja kita jumlahkan untuk angka bagian atasnya. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Per di bawahnya penyebutnya di sini yaitu 8. Maka jawabannya 7/8. Ingat, ini berlaku jika kedua penyebutnya sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Untuk pengurangan. Masih dengan penyebut yang sama. Di sini 9, di sini juga 9. Kalau kedua penyebutnya sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita kurangkan. 7 dikurang 5 hasilnya 2. Per di bawahnya penyebutnya sini yaitu 9, maka jawabannya 2/9. Nah, ingat sekali lagi, cara ini berlaku jika kedua penyebutnya sudah sama. Oke, lanjut ke contoh soal selanjutnya. Sekarang kita ambil yang penyebutnya berbeda. 1/7 ditambah 2/3 sama dengan. Nah, adapun cara yang biasa kita gunakan di sekolah, perhatikan di sini. Caranya itu kita samakan kedua penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencari nilai KPK dari kedua penyebutnya ini. Dan berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor. Kita tulis angka di bagian penyebutnya terlebih dahulu, yaitu ada angka 7 dan juga angka 3. Sekarang tugas kita cukup cari kelipatan dari kedua angka ini saja. Kelipatan dari angka 7 tentunya hasil dari perkalian angka 7. Pertama ada angka 7, lalu 14, lalu 21, lalu 28, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Lanjut ke kelipatan angka 3. Tentunya hasil dari perkalian angka 3. Yaitu 3, lalu 6, lalu 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya masih boleh disambung. Nah, dari kedua kelipatan angka tadi, ambil angka yang sama. Di sini kalau kita lihat, angka yang sama yaitu angka 21. Itu artinya KPK dari 7 dan 3 adalah 21. Maka, kedua penyebutnya ini sekarang kita ganti dengan angka 21. Perhatikan, penyebutnya ganti dengan 21. Lalu ditambah lagi dengan penyebutnya 21. Nah, untuk angka di atas diperoleh dari, perhatikan, pertama 21 dibagi dengan 7. Kita peroleh hasilnya 3. Lalu 3 dikalikan dengan angka di atasnya 1. Kita peroleh hasilnya 3. Lalu untuk angka di sebelahnya lagi. 21 dibagi 3. Kita peroleh hasilnya 7. Lalu 7 dikalikan dengan angka di atasnya 2. Kita peroleh hasilnya 14. Lanjut, sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. 3 ditambah 14, kita peroleh hasilnya 17. Per di bawahnya 21. Dan ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Masih dengan soal yang sama, namun kita akan menjawab soal ini dengan trik super cepat. Perhatikan di sini caranya. Nah, kalau tadi kan kita harus menyamakan penyebut dengan cara mencari nilai KPK. Nah, untuk cara yang sekarang, kita tidak perlu lagi mencari nilai KPK. Di mana cara yang kita gunakan yaitu cukup kita kali silang saja. Perhatikan caranya. 1 kita kali silang ke angka di bawah sini 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Lalu ditambah. Selanjutnya kita kali silang lagi 2
dikali 7 hasilnya 14. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 7 kali 3 hasilnya 21. Sama dengan 3 ditambah 14 hasilnya 17. Per di bawahnya 21. Dan ternyata dengan cara biasa maupun dengan trik cepat jawabannya tetap sama, yaitu 17 per 21. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke contoh soal selanjutnya. Masih tentang penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Ingat tadi, dengan cara biasa, langkah awal yang harus kita lakukan samakan terlebih dahulu kedua penyebutnya ini, yaitu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Dan berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor. Perhatikan 5 dan 4, angka di bagian penyebutnya ini. Nah, sekarang tugas kita cukup cari kedua kelipatan angka ini saja. Oke, kita cari kelipatan dari kedua angka ini saja. Kelipatan angka 5 tentunya yaitu ada angka 5, lalu 10, lalu berapa lagi? 15, lalu 20, dan seterusnya angka ini masih boleh disambung. Lanjut ke kelipatan angka 4, ada angka 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya angka ini masih boleh disambung. Dari kedua kelipatan angka ini, ambil angka yang sama. Di sini kalau kita lihat angka yang sama yaitu angka 20. Itu artinya KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Maka, kedua penyebutnya di sini kita ganti dengan angka 20. Perhatikan, penyebutnya ganti dengan angka 20. Lanjut, untuk angka di atas diperoleh dari pertama, 20 dibagi 5, kita peroleh hasilnya 4. Lalu 4 dikalikan dengan angka di atasnya 2, kita peroleh hasilnya 8. Lalu angka di sebelahnya diperoleh dari 20 dibagi 4, hasilnya 5. Lalu 5 dikali dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 15. Lanjut sama dengan kedua penyebutnya sudah sama, itu artinya angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. 8 ditambah 15, kita peroleh hasilnya 23. Dan penyebutnya 20. Karena angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah, itu artinya jawaban kita ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Caranya, perhatikan, sama dengan 23 dibagi 20, hasil yang mendekati berapa? Tentunya yaitu 1. Walaupun kalau kita pakai kalkulator, 23 bagi 20 itu hasilnya 1, sekian. Makanya di sini kita tulis 1 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 20. Sedangkan untuk angka di atas diperoleh dari, perhatikan caranya, 1 dikali 20 hasilnya 20. Sedangkan di sini angkanya 23. Nah, 23 dikurang 20 berapa? Yaitu 3 dan 3 kita tulisnya di atas sini. Nah, sehingga inilah dia jawabannya. Lanjut, masih dengan soal yang sama. Namun, kita akan menjawabnya dengan cara yang berbeda atau menggunakan trik cepatnya, yaitu dengan cara cukup kita kali silang saja. Perhatikan caranya. 2 kali 4 hasilnya 8. Lalu ditambah. Lalu kita kali silang lagi. 3 dikali 5 hasilnya 15. Per di bawahnya penyebut kali penyebut, 5 kali 4 hasilnya 20. Sama dengan 8 ditambah 15 hasilnya 23. Per di bawahnya 20. Ingat, kalau angka bagian atas lebih besar daripada angka bagian bawah, maka jawaban ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Caranya, 23 dibagi 20, hasil yang mendekati berapa? Tentunya yaitu 1. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa tidak 2 misalnya di sini? Kalau di sini kita tulis 2, dikalikan dengan 20, hasilnya 40, sudah melebihi dari angka di atas sini. Nah, seharusnya yang kita ambil, hasil kali dari angka sini dengan angka 20 di bawah sini, itu harus mendekati di bawah angka di atas sini. Makanya angka yang paling tepat adalah 1. Oke? Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 20. Sedangkan untuk angka di atas diperoleh dari 1 dikali 20 hasilnya 20. Sedangkan angka di atas ini 23. 23 dikurang 20 berapa?
yaitu 3 dan 3 kita tulisnya di atas sini. Dan inilah dia jawabannya. Ternyata sekali lagi, dengan cara biasa maupun dengan trik cepat, jawabannya tetap sama. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Nah, ini contoh untuk penjumlahan pecahan biasa yang beda penyebut. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal pengurangan lagi. Pengurangan pecahan biasa yang beda penyebut. Nah, langkah-langkahnya sama dengan penjumlahan tadi. Perhatikan, untuk cara pertama ini, kita harus menyamakan kedua penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK. Dan berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor. Kita ambil angka bagian penyebut 5 dan 3. Tugas kita sekarang cukup cari kelipatan dari kedua angka ini saja. Kelipatan angka 5 tentunya hasil perkalian dari angka 5, yaitu 5, lalu 10, lalu 15, lalu 20, dan seterusnya. Lalu kelipatan angka 3, tentunya hasil dari perkalian angka 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Angka ini masih boleh disambung. Nah, dari kedua kelipatan angka ini ambil angka yang sama. Kalau kita lihat angka yang sama di sini yaitu angka 15. Itu artinya KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Maka sekarang kedua penyebutnya ini kita ganti dengan angka 15. Oke, perhatikan penyebutnya ganti dengan angka 15. Dan untuk angka di atas diperoleh dari pertama, 15 dibagi 5 hasilnya 3. Lalu 3 dikali dengan 4 hasilnya 12. Lanjut angka di sebelahnya lagi, diperoleh dari 15 dibagi 3, hasilnya 5, lalu 5 dikalikan dengan angka di atasnya 1, kita peroleh hasilnya tetap 5. Sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita kurangkan. 12 dikurang 5, hasilnya, yaitu tentunya adalah 7. Dan per di bawahnya penyebutnya sini berapa? Yaitu 15. Sehingga jawabannya yaitu 7 per 15. Lanjut, masih dengan soal yang sama namun kita akan menjawabnya dengan cara yang berbeda. Yaitu trik cepatnya dengan cara kali silang. Perhatikan caranya. Nah, di sini kita kalikan 4. Kita kalikan secara menyilang dengan angka 3 di bawahnya. 4 kali 3 hasilnya 12. Karena sini tandanya kurang, maka sini juga dikurang. Lalu 1 dikali 5 hasilnya 5. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 5 kali 3 hasilnya 15. Sama dengan 12 kurang 5 hasilnya 7. Per di bawahnya 15. Sehingga jawabannya yaitu 7 per 15. Dan ternyata jawabannya juga sama. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang terakhir. Perhatikan. 3 per 6 dikurang 1 per 5 sama dengan. Pertama, kita akan menggunakan cara biasa, yaitu dengan cara menyamakan kedua penyebutnya ini terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK. Ambil angka di bagian penyebut 6 dan 5. Sekarang tugas kita cukup cari kelipatan dari kedua angka ini saja. Kelipatan angka 6 tentunya ada 6, lalu 12, lalu 18, lalu 24, lalu berapa lagi? Yaitu 30, dan seterusnya. Angka ini masih boleh disambung. Lalu untuk kelipatan angka 5 tentunya ada angka 5, lalu 10, lalu 15, lalu 20, 25, 30, dan seterusnya. Dari kedua kelipatan angka ini ambil angka yang sama. Kalau kita lihat di sini, angka yang sama yaitu angka 30. Maka KPK dari 6 dan 5 adalah 30. Maka kedua penyebutnya sini kita ganti dengan angka 30. Oke, lalu dikurang dengan 30. Untuk angka di atas diperoleh dari pertama, 30 dibagi 6 hasilnya 5, lalu 5 dikalikan dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 15. Oke, lanjut.
Angka di sebelahnya lagi diperoleh dari 30 dibagi 5 hasilnya 6. Lalu 6 dikalikan dengan angka di atasnya 1, kita peroleh hasilnya 6. Sama dengan penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka angka di atas langsung kita kurangkan. 15 dikurang 6, kita peroleh hasilnya 9. Per di bawahnya 30. Sama dengan, sebenarnya jawaban ini sudah benar. Namun, kalau kita lihat, angka ini masih bisa dikecilkan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi berapa nih bisanya? 9 dengan 30, biar habis itu sama-sama kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. Lalu kalau 30 dibagi 3 hasilnya 10. Sehingga jawaban paling akhirnya yaitu 3/10. Lanjut dengan cara selanjutnya. Masih dengan soal yang sama. Perhatikan di sini. 3/6 dikurang 1/5. Nah, trik cepatnya kita kali silang saja. Perhatikan 3 kali 5 hasilnya 15. Lalu dikurang 1 kali 6 hasilnya 6. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 6 kali 5 hasilnya 30. Sama dengan 15 dikurang 6 hasilnya 9. Per di bawahnya 30. Sama dengan. Nah, ingat sekali lagi sebenarnya jawaban ini sudah benar. Namun masih bisa dikecilkan atau kita sederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 3. Sekarang timbul pertanyaan. Kenapa harus sama-sama dibagi 3? Kenapa tidak dengan angka yang lainnya? Karena 3 itu merupakan FPB dari angka di atas dan juga angka di bawah. FPB dari 9 dan 30 itu adalah 3. Maka kedua angka ini sama-sama kita bagi 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. Lalu kalau 30 bagi 3 hasilnya 10. Maka jawabannya yaitu 3/10. Dan sekali lagi ternyata jawabannya tetap sama. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.